Halo, halo. Oh, tak putus sih, Kak? Kenapa bisa? Oke, kita mulai ya. Terdengar gak suara saya? Kedengaran, Bu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah Vicon kedua untuk mata kuliah PTKI ya. Nah, ini kan tugasnya itu kan berupa proyek ya. Proyek akhir membuat mini webinar gitu. Nah, itu bisa dipresentasikan saat UAS atau di minggu-minggu ini dari sesi 10 sampai sesi 16. Nah, ini kita pelajari materi dulu. Jadi untuk Vicon-nya ini kan materinya ada beberapa ya. Untuk PTKI itu kan ini nih. Nah, jadi yang karena Vicon itu tidak wajib, jadi saya pilih yang kira-kira materinya yang perlu kita bahas. Nah, ini kan di semua materi per sesi ini kan bersifat deskriptif ya. Jadi tidak ada proses perhitungan, jadi ini seperti sejarah, lalu konsep. Nah, ini juga ya bersifat deskriptif. Nah, ini saya pilih untuk di sesi kelima. Nah, ini kan kita belum pelajari ya. Jadi kita pelajari dulu mengenai jenis data, konversi data, dan sistem bilangan. Nah, ini perlu kita bahas. Jadi kalau belajar sendiri mungkin agak sulit ya. Oke, kita lanjutkan ke slide-nya. Nah, ini merupakan, ini kan semester 1 ya, jadi masih bersifat dasar mengenai jenis data, konversi data, dan sistem bilangan. Nah, data-data ini akan kita gunakan untuk apa gitu ya. Nah, data ini kan dalam sebuah sistem informasi itu berupa input ya. Nah, data itu ada data yang bersifat bersifat nyata dan yang sudah bentuknya digital. Nah, digital ini kan dia harus dikonversi. Jadi supaya komputer itu bisa membaca data tersebut supaya bisa diolah gitu ya. Nah, seperti ini untuk tujuannya kita menjelaskan jenis-jenis data, lalu kita melakukan konversi data, artinya ini adalah mengubah dari satu jenis data gitu ya, dan menggunakan sistem bilangannya. Kayak kita pelajari dulu mengenai jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Kayak ada sifatnya berdasarkan data diskrit. Kalau data diskrit itu bilangan asli, data yang nilainya bilangan asli. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari misalnya nih, ada berat badan ibu-ibu PKK, perumahan Riung Bandung, nilai dolar dari waktu ke waktu. Nah, ini kan kalau dari kalimat ini nih, satu kalimat ini bisa kita artikan data nggak? Nih, berat badan ibu-ibu. Halo, halo. Misalnya berat badan ibu-ibu PKK. Nah, ini kan bisa sebaran banyaknya berat badan di wilayah tersebut, gitu kan. Nah, ini bisa kita ambil datanya
Datanya berupa apa? Berupa angka, teks, gambar, atau apa nih kalau berat badan? Angka, Bu. Angka ya, angka. Nah, gitu ya. Berarti ini termasuk data diskrit. Lalu ada perumahan Riung Bandung. Nah, ini gimana maksudnya? Data perumahan. Apa nih kira-kira? Data berupa apa? Kalau Data wilayah. jumlah. Gitu ya. Data wilayah. Jadi ini kan seperti spasial data. Gitu. Oke, lalu ada nilai dolar dari waktu ke waktu. Oke, ini juga bilangan asli ya. Berarti kan datanya berupa harga gitu ya. Oke, dan lain-lain. Nah, ini untuk data diskrit. Lalu ada sifat lagi yaitu data kontinu. Ini artinya apa? Nah, kalau data kontinu ini kan berdasarkan interval tertentu, berarti ada kisarannya. Ada interval tertentu, berarti data yang tidak pasti. Interval, jadi kan kisaran nih dari angka sekian sampai sekian gitu. Beda dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli kan udah jelas nih angkanya segini, 200, 100 gitu ya. Kalau data kontinu ini kata sekitar atau kurang lebih kira-kira dan sebagainya. Nah, contoh dari data tersebut bisa kita ambil datanya lalu kita olah gitu ya. Olah berdasarkan kebutuhan sistem yang akan kita buat. Oke, sekarang ada contoh lagi. Jenis data menurut sumbernya. Ada data internal dan eksternal. Oke, kalau internal berarti kan dari organisasi. Internal ya, berarti menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Oke, biasa ya kalau di kantor-kantor gitu ya. Kan kita udah tahu nih berapa jumlah karyawannya, berapa jumlah modal yang dikeluarkan gitu. Berapa jumlah produksinya. Nah, ini bisa dijadikan data internal. Lalu ada data eksternal, misalnya seperti apa nih? Masih di suatu organisasi, kayak ini sama-sama di organisasi juga. Oke, tapi ini menggambarkan faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja. Oke, berarti kan data eksternal ini kan bisa berubah-ubah ya. Data itu berubah jika daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Nah, ini datanya nih. Data ini tidak tetap bisa berubah tergantung daya beli dari masyarakatnya. Itu misalnya ini toko apa nih? Toko penjualan online. Berarti kan hasil penjualannya tergantung banyaknya masyarakat yang membeli gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah data eksternal. Oke, selanjutnya ada jenis data menurut cara memperolehnya. Nah, kalau yang ini kan dari organisasi kita, ini kan kita otomatis dapat nih, ya nggak? Halo, halo? Iya, Bu. Oke. Nah, dari ini kan karena di organisasi ya otomatis pasti gitu kan sudah bisa dipastikan data itu sudah ada. Nah, kalau ini gimana? Misalnya saya nggak masuk di organisasi tersebut, tapi ingin mendapatkan data. Nah, gimana? Nah, kita ada proses mencarinya melalui data primer. Nah, data primer itu gimana? Bisa kita melakukan observasi langsung, gitu ya. Jadi kita langsung observasi untuk mencari data, atau kita interview langsung.
ya, untuk kepentingan studi. Nah, ini misalnya kalau kalian ingin membuat skripsi nih, skripsi atau apa nih kalian praktek kerja lapang. Nah, itu kan diminta untuk pasti butuh data nih. Saya belum misalnya kalian tuh belum bekerja, masih mahasiswa. Nah, bisa tuh kalian lakukan observasi atau interview ke organisasi atau ke perusahaan tersebut gitu. Jadi kita bisa langsung melihat objek apa yang akan diteliti dan manfaatnya apa. Gitu. Nah, ini salah satu contoh teknik pengambilan datanya. Oke, ini data primer. Sekarang yang sekunder gimana nih? Kalau sekunder ini berarti data yang tidak dapat diambil langsung dari proses interview tadi. Misalnya melalui sumber lainnya. Sumber lain misalnya apa? Melalui jurnal yang sudah diterbitkan gitu ya. Atau penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi kalau data sekunder kita boleh mencari pustaka lain gitu ya, atau kita browsing melalui Google Scholar mencari data-datanya. Gitu ya. Nah, kalau data sekunder ini kan kita datanya bukan data yang langsung kita olah, tapi kan harus kita ubah dulu nih. Jadi bukan berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi. Gitu ya. Kalau arsip resmi kan pasti ngambilnya langsung di organisasi tersebut. Gitu. Oke, sekarang ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Oke, apa nih? Oke, ini sama ya. Ada cross section data. Oke, cross section. Berarti kan pada sesi tersebut langsung melakukan sebuah pengambilan data menggunakan kuesioner. Jadi pada saat waktu tersebut nih. Oke, selanjutnya data berkala. Gimana nih data berkala? Oke, kalau ini kan kalau cross section data ini pada data itu diambil melalui kuesioner pada waktu tersebut. Berarti kan pada saat itu juga ya. Nah, kalau ini data berkala, ini pasti akan ada perubahan bersifat real time. Gitu ya, dari waktu ke waktu. Ya, untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Contohnya apa nih? Berkembangnya uang beredar dan harga 9 macam bahan pokok penduduk. Nah, ini kan data ini di tiap waktu ke waktu pasti berubah kan. Nah, ini berarti kalau ingin membuat data, tabelnya itu dibuat rentang dari tahun sekian sampai sekian gitu ya. Oke, sekarang ada jenis data. Ada kualitatif dan kuantitatif. Ini L, ini T. Oke, kalau kualitatif tidak berbentuk angka. Oke, berarti ini kan bersifat deskriptif.
Oke, gaya kepemimpinan dan lain-lain. Ini bukan angka ya. Berarti data teks nih, jenis datanya. Nah, lalu yang kedua, kalau data kuantitatif, datanya berbentuk angka. Harga saham, besarnya pendapatan. Ini kan kalau langsung masuk ke database kan kita langsung aja ketahuan tipe datanya apa, integer atau tipe data number. Gitu. Nah, kalau ini kan langsung ketahuan itu tipe datanya varchar gitu. Oke, nah ini kita langsung ke data dalam pemrograman. Oke, kalau yang ini kan masih data mentah nih. Nih. Halo, halo. Iya, Bu. Oke, yang ini kan masih belum dinormalisasikan datanya. Nah, ini kalau kita sudah dapat data yang sudah jelas nih tipe datanya apa, lalu range-nya berapa, kita langsung menentukan tipe datanya apa. Oke, di sini ada tipe data primitif, jangkauan atau range, lalu ada ukuran. Ukuran ini satuannya bit. Ukuran ini ngaruhnya kemana? 8 bit, 16 bit, 32 bit, sampai 64 nih paling besar. Semakin besar bitnya berarti apa? Halo, halo. Kalau di komputer nih, kita ngolah data nih, data ukurannya semakin besar bitnya. Berarti ngaruh ke prosesnya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat, Bu. Oke, gimana? Halo, halo. Lebih lambat, Bu. Hah? Kalau misalnya ukuran bitnya 64 nih, diproses kita olah nih, diproses lewat bahasa pemrograman nih. Lebih cepat, lebih lambat? Bitnya 64. Lebih cepat ya dari proses pengolahan datanya. Nah, di sini oke, kalau angka nih kita udah, kalian dapat mata kuliah algoritma pemrograman kan ya? Nah, ini ada beberapa tipe data. Nah, di sini dari boolean itu kan bentuknya 0 atau 1, false atau true. Nah, kalau ada angka-angka 0, 1, berarti ambil aja pilih tipe datanya boolean. Lalu ada tipe data double. Double ini tipe data desimal. Ya, desimal itu kan koma-koma ya. Ya enggak? Koma-koma. 1,7 juta sekian-sekian sampai 1,7 juta. Nah, ini rank-nya. Dengan ukuran bitnya lebih cepat dibandingkan dengan tipe data float. Tipe data float itu sama-sama tipe data desimal, tapi rank-nya dia lebih tinggi. Nih, 3,4 juta. Tapi ukuran bitnya 32, gitu ya. Nah, kalau misalnya membuat program sederhana, misalnya ya cuman
dua variabel aja nih, range-nya hanya sampai 100-an, ya pilih aja float gitu kan. Jadi nggak terlalu berat gitu. Misalnya 3,21. Nah, ini tipe datanya float gitu ya. Oke, langsung ada lagi tipe data char. Ini sebuah Unicode, maksudnya apa nih? Char ini untuk data teks, karakter ya. Nah, karakter ini dia nggak ada jangkauannya. Sebuah Unicode. Jadi kalau di keyboard itu kan ada apa nih? Ada simbol-simbol ya. Coba simbol apa tuh? Karakter. Ini kan. Nah, ini kalau ada simbol seperti ini bisa dijadikan tipe data karakter nggak? Bisa, ya bener ya. Bisa ya, ini tergantung apa sih namanya? Bisa nanti kita pelajari lebih lanjut tentang kalau kita ingin membuat database ya di mata kuliah sistem basis data. Nah, ini masih kita selintas aja nih. Lalu ada tipe data long. Nah, long juga ini angka long ini adalah tipe data bilangan real. Nah, range-nya -9 ini apa nih? 9 miliar atau berapa? -9 nih, berapa digit nih? Berapa digit ini? Banyak ya, -9 sampai 9 sekian. Nah, kalau kalian punya data sebanyak ini, pilih aja tipe datanya long, gitu ya. Kebetulan ukuran bitnya juga lebih besar. Nah, kalau kalian membuat programnya, kebetulan angkanya, range-nya kisaran berapa nih? Sejutaan, 1 juta, boleh kita pilih integer. Data minus pun bisa termasuk tipe data integer, dilihat dari range-nya. Nah, kalau yang ini bilangan real. Gitu ya. Oke, kalau byte ini, oke, ini tipe data byte. Kalian pernah pakai tipe data byte nggak? Tipe data byte itu buat apa ya? Proses pemrosesan kecepatan. Halo? Halo, Bu. Ibu. Oke, ini untuk ukuran transfer data. Oke, kalau transfer data, ini ya, satuannya, bukan satuan, tipe datanya byte. Jangkauannya -18 sampai 127. Oke. Oke, sekarang ada jenis bilangan. Nah, ini kita langsung ke yang tadi jenis data. Sekarang jenis bilangan. Oke, ada 4 jenis bilangan dalam pemrograman. Ada desimal itu yang koma-koma kan ya. Desimal itu terdiri dari 10 angka. Nih ya, 0 sampai 9. Lalu ada bilangan biner. Bilangan biner itu apa? Yang tadi ya, kalau tipe datanya boolean nih,
Ini bisa kita kalau dapat bilangan biner. Masih 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oke, binary digit atau bit. Ini sama aja nih istilahnya. Lalu ada bilangan oktal. Oktal itu kan, oktal ini kan ada artinya tuh 8. Ya. Oktal itu 8, berarti dihitungnya dari 0. 0 sampai 7. Oke. Lalu ada bilangan heksa. Heksa itu artinya apa nih? Heksadesimal. Bilangan yang terdiri dari 10 angka dan 6. 10 dan 6. Oke. Ini ya, tolong diingat-ingat ya. Kalau heksadesimal itu 10 angka, 6 huruf. Hurufnya A sampai F. Kalau angka ya 0 sampai 9. Berarti nanti ada kombinasi nih antara angka dan huruf. Setelah kita kombinasikan, nanti terjadilah bilangan heksadesimal. Nah, seperti ini. Macam-macam sistem bilangannya. Oke, ada sistem desimal, biner, oktal, heksadesimal. Lalu ada R. R itu radix ya. Oke, radix itu kan ini tuh banyaknya angka atau banyaknya digit. Desimal itu kan 10 nih. 1, 2, 3 sampai 10, 10, ya kan? Kalau biner 1, 2, 2. Kalau oktal ada 8, heksadesimal ada 16. Nah, ini dijabarkan tuh himpunan elemen digitnya. Gitu ya, kita buat menjadi R masing-masing. Nah, contohnya gimana nih kalau kita udah tahu nih masing-masing dari sistem bilangannya. Nah, kalau kalian menemukan angka seperti ini, nih 10-nya seperti ini, artinya namanya sistem desimal. Gitu ya, desimal. Oh, ini sistem bilangan desimal ini, Bu. Kalau didesimalkan kan dikomakan jadi berapa nih? Kalau dikomain. Ini kan sistem bilangan di komputer nih. Berapa nih? 7,6 bukan? 76,01. Oke, selanjutnya, oh ini, bentar. Oke, kita nggak perlu kita belum dikonversi dulu ya. Kita langsung mengenali jenisnya dulu nih. Biner, kalau melihat contoh seperti ini, data seperti ini berarti ini bilangan biner. Kalau ada 8 berarti oktal, gitu ya. Kalau ada gabungan antara angka 10 dan huruf, ya, 4C berarti 16, heksadesimal. Berarti ini yang 10, 2, 8, 16 itu harus ada nih di setiap akhir apa? Akhir digitnya, digit bilangan tersebut ya. Oke, seperti ini. Jadi ada tabelnya, jadi kita nggak perlu menghitung. Kalau 0 itu bilangan desimalnya 0. Kalau 0 itu dibinerkan, gitu ya dibacanya. 0 dibinerkan berarti kan 4 digit, 0, 0, 0, 0.
0 dioktalkan 0, 0 diheksakan 0. Gitu ya. Kayak ini kita buat sampai 15. Nah, ini gimana kalau biner? Coba. Taunya dia 1 di sini dari mana? Ayo. Taunya dari mana ini 1 kok bilangan desimal ini tuh 1 sih? 0 0 0 1. Oke, kalau kita hitung, kalau kita buktikan nih supaya menjadi 1, ini kita ada caranya. Jadi digit paling kanan, digit paling kanan itu dia 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2, terus satu lagi berapa? 2 pangkat berapa? 0, 1, 2, berapa nih? 3. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih berapa. Kalau binernya, kalau desimalnya 1. Berarti gimana hitungnya? Kalau dapat nih angka 001, kita buktikan nih apakah benar nih nilainya 1. Kan gitu. 2 pangkat 0 berapa? Halo? 2 pangkat 0 berapa? 1. Yakin? Yakin, Bu. Benar ya? 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini 1. Kok cuman yang diakui yang ini aja sih? Kenapa? Ayo. Kenapa kita nggak hitung yang ini? 2 pangkat 1 kan 2, ditambah 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. Kenapa kita nggak hitung semuanya? Kenapa tuh? Biner cuma 0 dan 1, Bu. Karena yang 0 ini kita artinya kan dia tidak hidup. Kalau di lampu tuh kan dia mati ya. False, ini kan false, false, false. Berarti kan dia tidak dihitung, diabaikan. Kalau yang bernilai true atau 1, itu kita hitung. Sekarang yang 1 yang mana? Berarti yang ini kan? Berarti ini yang diambil 2 pangkat 0. Berarti hasilnya 1. Oke, sekarang kita buktiin lagi. Bener gak ini teorinya? Kalau 3 nih, 3 itu binernya berapa? Ayo, sebutin. Binernya 3 berapa? 0, 0, 1, 1 ya? 001 kayaknya. Ya. Ya kan kita lihat dulu nih, kita buktikan apakah benar 3 kan gitu. Kita buktikan dengan perhitungan manual seperti ini. Kayak gimana rumusnya masih sama gimana tadi? Yang paling kanan berapa ini? Halo? Dua pangkat 0, Bu. 2 pangkat 0 ditambah. Terus berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Apakah yang 0 yang kedua ini kita hitung? Kalau saya biasanya hitung, Bu. Cuma karena 0 dikali berapapun 0 ya hasilnya 0. Ya, kita nggak usah aja ya.
Oke, ini berapa nih 2 pangkat 0? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bener ya? Jadi gitu perhitungannya. Oke, di ini dulu ya. Diresapi dulu apa ini. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah pembuktian konversi dari bilangan biner ke desimal, gitu ya. Bilangan biner ke desimal. Jadi kita udah dapat nih binernya berapa, tapi pengen menghitung bilangan desimalnya berapa sih, gitu ya. Oke. Lalu ada bilangan oktal, ini 8 ya. Oktal itu apa nih yang beda? 0 sampai 17 apa yang berubah? Ini kan 0 sampai 15, ini 0 sampai 17. Coba dilihat. Yang 8-nya ada nggak di sini? Tidak ada, Bu. 8 sama 9 nggak ada ya? Iya, Bu. Oke, berarti yang dilihat dari tadi, yang tadi ranknya oktal tadi 0 sampai 7. 7, Bu. 8, 9 nggak ada di sini. Gitu ya. Kok ada 10 sih di sini? Ayo pertanyaannya. Kok ada 10? Kenapa tuh? Ya karena ya kombinasi antara 0 sampai 7. Berarti 10 juga termasuk. Ada 1, ada 0. Jadi bisa termasuk sini. Ya, selama nggak ada 8 dan 9-nya. Oke, sekarang heksa. Heksa kita udah tahu ya digitnya dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Oke. Kalau misalnya desimal ke heksa, kita dapat angka 15. Nih. Heksanya berarti F. Oktalnya 17 gitu ya. Oke, sekarang konversi. Konversi itu adalah proses mengubah bentuk bilangan ke bentuk bilangan lain. Oke, ini kan dari kalau 10 itu kan desimal menjadi heksa desimal nih. 76 desimal berapa sih ke heksanya? 32 desimal berapa sih ke heksanya gitu ya. Nah, ini contohnya. Membagi bilangan desimal lalu mengambil sisa baginya. Gimana tuh? 76 bagi 16. Oke, berarti ini diambil ya. 16, berarti 16 itu diambil dari sini. 76 bagi 16 itu 4. Sisanya 12. Sisa itu gimana ngitungnya? Jadi pelajaran anak SD ya. 4 kali 16 berapa? Coba berapa hitung, hei. Halo, halo. 64, Bu. 64. 64. 64 tambah 12, 64 tambah 7, berapa ya? 76 tambah 64 berapa? 76 dikurang 64. Oke, benar 12. Oke, jadi dikurangin yang tadi. Jadi sisanya 12. Gitu ya, benar ya? Oke, jadi yang sisa yang tadi, sisa 12 itu langsung
tulis seperti ini, 4 sisa 12 menjadi 412. Gitu ya. Atau bisa ditulis 7, 6, 10. 7, 6, 10 sama dengan 4C 16. C itu apakah 12? Coba kita lihat di tabel tadi. C itu C mana C? C ini 14. C ini 14 kan ya? Oke, benar ya. Tapi C ini 12. Itu 14 Bu. Gimana? 412-nya mungkin dipisah ya Bu itu Bu. Nggak disatuin Itu. dulu gitu. 14 tadi kan heksal Bu, 12 desimal yang di tabel yang Ya. 14. Mungkin 4 itu sama dengan 4 bilangan 16 heksa, sisa 12 desimal, 12 10 mungkin begitu Bu. Nah 12 10 nanti dirubah lagi. Oh iya ini nih, iya benar. Jadi yang apa ya namanya, yang 4 itu udah apa namanya, udah 16, udah heksa. Sedangkan yang 12 masih apa namanya, masih itu masih desimal. Oke, benar ya. Oke. 412 bisa ditulis menjadi 4C16 karena nilai C dalam bilangan heksadesimal adalah 12. C dalam heksadesimal. Coba kita lihat C. Heksadesimal. Oh iya ini lihatnya ke sini. Nah. Benar ya? Benar Bu. Benar ya. Oke. Benar Bu. Oke, sekarang contoh kedua. Nah, kalau ada soal seperti ini nih, mengkonversi bilangan desimal ke heksa berarti 10 ke 16. Ini sama nih. Berarti dibagi heksanya. Ya, dibagi heksanya. 32 dibagi 16. 2 ya. Berarti habis ya. Sisanya 0 kan ya? Ya udah berarti langsung aja. Bilangan heksadesimal dari bilangan desimal 32 itu 10. Langsung nih 2 kosong. Di sininya 16. Gitu, oke. Sudah. Oke, Bukan silakan 216, jika Bu. ada pertanyaan. Itu yang tadi Bu, yang 32 bukannya 216 Bu. 32 desimal itu sama dengan 2 di heksa ya? Oh bukan ya? Apanya? Sorry. Iya, salah itu. Bener ya? Ya benar. Bener ya? Ya benar. 32 bagi 16 kan hasilnya 2. Sisa Sisanya 0 kan? Ya. Ya udah, langsung Ya. langsung aja diapain sih hasilnya ini? Biasa. Langsung aja nih 20 nih, 20. Nah, 16-nya tergantung di soal, dia kan minta heksa. Gitu ya? Ya Bu. Oke, ada lagi? Silakan pertanyaan. Kayak tentang ke progres proyeknya gimana? Silakan. Atau ada yang mau curhat, Bu? Saya sekelompok sama ini, tapi dia susah koordinasinya gimana ya, Bu? Oke, silakan pertanyaan. Bu, mandiri boleh nggak Bu? Mandiri boleh nggak, Bu? Itu gimana kalau rencana kalau proyek webinarnya gimana kira-kira? Halo? Tetap ya,
kalau meskipun mandiri juga kan tetap harus menyiapkan audiensnya ya. Masa webinar sendiri solo solo apa sih namanya? Lupa lagi. Bu. Boleh ya, boleh sendiri, tapi silahkan dikondisikan. Kalau ingin webinarnya sendiri, berarti harus ada audiensnya. Jangan sepi ya. Baik, Bu. Bu, boleh saran aja, Bu? Yang apa? Halo, halo, tes. Oke, silakan. Bu, yang apa materi apa namanya? Bilangan ini mungkin bisa dijadiin ini, Bu, apa namanya? Di YouTube jadi apa? Jadi materi wajib untuk ditonton gitu, Bu. Soalnya apa ya? Kalau misalkan di sertifikasi sampai apa CCNA terus Microsoft semuanya kan ngambil ada materi ini. Terus di pekerjaan juga Penting ya. ke bawah terus, Bu. Saya Iya. udah apa yang puluhan tahun kerja juga pasti ke bawah terus sih. Basicnya soalnya. Oke, ini kan masih dasar nih, jadi belum terlalu dalam, karena ini kan mengenai data, konversi data, itu kan nggak cukup dari cuman satu sesi, ini kan satu sesi. Nah, nanti kan ada mata kuliah di semester 2, ada sistem basis data, nah itu langsung kita praktekkan langsung mengenai tipe data, membuat database. Nah, membuat database juga ada mata kuliah sendiri. Langsung pengolahan datanya melalui mata kuliah pemrograman PLSQL. Nah, itu satu semester. Gitu ya. Oke, Bu. Ya. Lalu ada juga nih, ini kan ada di mata kuliah apa sih? Yang matematika itu kalian dapat nggak? Yang mata kuliahnya Pak Ambros? Nggak ada, Bu. Apa sih yang rangkaian digital, sistem digital gitu dapat nggak? Nggak ada, Bu. Nanti Nggak ada ada, Bu. mata kuliah sistem digital tuh banyak juga nanti. Gitu ya. Jadi di setiap mata kuliah juga dapat pendalaman lebih lanjut mengenai data dan basis data. Oke, ada lagi? Halo, halo, halo. Ya, Bu. Wastu Aji ada nggak di sini? Wah, nggak ada kayaknya, Bu. Nah, ini dia salah kirim file atau gimana? Malah mengirimkan ini matematika diskrit. Jadi nilainya kosong, nggak saya nilai.
Ini sekelompok sama siapa Wastu Aji? Gak ada di grup ini juga. Bentar. Wah, gak ada di grup ya. Ya gimana susah koordinasinya kalau nggak ada di grup. Ada di grup aja kadang suka ketinggalan info kan ya. Ya gimana susah. Tuh, kalau tugas 1 ya ini ya. Aman semua. Berarti nanti ini sama seperti semua mata kuliah, berarti kalian posting di LMS aja, Bu. Yakin nanti nggak malu dianya. Sebenarnya dengan saya ngasih feedback juga kebaca di akun dia sih. Tinggal tergantung dianya aktif membuka LMS apa enggak. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materi kali ini. Jadi untuk webinarnya boleh disesuaikan aja. Jadi ini kan boleh kelompok, boleh individu. Pelaksanaan webinarnya boleh saat UAS atau di minggu-minggu sekarang. Gitu ya. Jadi silahkan kalau ingin membuat webinarnya, jangan lupa di recording, direkam, nanti hasilnya diupload di YouTube. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materinya. Nanti kita ada Vicon lagi, tunggu saja infonya. Oke, jadi siap-siap aja saling cepat respon di grup ya, supaya tidak ketinggalan info. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.